Hai, ketemu lagi nih sama aku. Yuk belajar. Sebelumnya, klik subscribe ya. Klik, 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 klik. Dan jangan lupa like. Oke. Landasan konstruktivisme. Jadi, pembelajaran konstruktivisme menurut Bell, Drive, dan Letts, Biliati Ningsih, dan K. 2002. Pendekatan konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar, perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Berdasarkan uraian di atas, paham konstruktivisme berpandangan bahwa sebenarnya anak mempunyai konsepsi awal mengenai pengetahuan, sehingga pada saat pembelajaran akan diawali dengan adanya konflik-konflik. Konflik ini terjadi pada saat ada interaksi antar konsepsi awal siswa dengan fenomena baru. Contohnya dalam pembelajaran ya, kita akan membahas tentang cicak dan cacing tanah. Nah, mereka sebelumnya mengetahui bahwa cicak dan cacing tanah itu sama, padahal kita tahu bahwa cacing tanah dan cicak itu kan beda, memang satu genus namun berbeda spesies. Nah, di situ anak akan terjadi konflik kognitif dalam mengkonstruksi pengetahuannya, yang sebelumnya mereka sudah tahu bahwa cicak dan cacing itu dikira sama karena lingkungannya mungkin. Nah, saat pembelajaran terjadi konflik kognitif karena guru memberitahu bahwa cicak atau cacing tersebut adalah beda spesies. Nah, tahapan pembelajaran konstruktivisme pertama yaitu apresiasi. Guru memberikan pertanyaan yang dapat memancing siswa mengemukakan pengetahuan dimilikinya. Contohnya yaitu tadi, apa yang kamu ketahui tentang cacing tanah dan apa manfaatnya anak-anak. Itu contohnya dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya tahap eksplorasi. Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri konsep yang akan dibahas. Nah, setelah itu siswa suruh menjawab karena semua jawaban siswa ditampung, bisa juga ditulis di papan tulis. Setelah itu tahap diskusi. Siswa dan penjelasan konsep. Guru dan siswa mendiskusikan apa-apa yang ditemukan oleh siswa ketika mereka melakukan eksplorasi. Jadi siswa secara berkelompok merencanakan penyelidikan, seperti mencari tambahan rujukan tentang apa sih manfaat cacing, apa sih cacing tanah itu. Nah, setelah itu tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Di tahap ini guru memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang terkait dengan materi yang dibahas. Nah, pada tahap pengembangan dan aplikasi ini, contohnya tadi secara kelompok siswa melaporkan hasilnya, seperti merekomendasikan untuk para pemula bagaimana sih ingin berternak cacing tanah supaya bisa menghasilkan. Kita tahu bahwa cacing tanah banyak manfaatnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran IPA dengan konstruktivisme. Satu, terjadi miskonsepsi dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi miskonsepsi atau bisa disebut juga konsep yang salah, teman-teman. Contohnya ya, dalam pembelajaran IPA, contoh mengenal massa. Nah, siswa memiliki konsep yang berbeda bahwa jumlah zat massa ditambah maka massa jenis bertambah. Kan ini bertentangan dengan konsepnya para ilmuwan, jadi bisa disebut dengan miskonsepsi. Setelah itu, apalagi anak SD pasti kan sering ya terjadi miskonsepsi. Nah, terus dalam konstruktivis membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda, karena kita tahu dalam konstruktivis itu kan meminta anak untuk membangun sendiri
pengetahuan yang ia peroleh. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama, apalagi setiap anak itu memiliki berbeda-beda penanganannya, seperti kelemahan dan kelebihan anak itu kan berbeda-beda, kan anak itu unik ya. Selanjutnya, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Ya, kita tahu di sekolah, apalagi di sekolah-sekolah yang mungkin terpelosok ya, itu sangat susah menggunakan pembelajaran dengan konstruktivisme, apalagi jika di sekolahnya tidak didukung dengan prasarana yang membantu siswanya, seperti contohnya lab atau buku. Nah, selanjutnya guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Nah, seharusnya dalam pembelajaran konstruktivisme guru memang harus dituntut bagaimana caranya harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Jadi sehingga untuk yang nomor 4 itu bisa ditutupi dengan kreativitas guru dalam pembelajaran. Nah, keunggulan pembelajaran IPA dengan konstruktivisme yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya siswa sendiri. Eksplisit itu secara gamblang atau secara mudah mereka mengungkapkan gagasan mereka. Nah, terus memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menentang siswa. Seperti tadi, mereka tahunya tentang cicak dan cecak itu cacing dan cecak itu adalah sama, satu spesies. Ternyata saat pembelajaran konsep mereka salah, yang benar adalah berbeda spesies. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Terus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang lebih dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi mereka untuk tetap semangat belajar, teman-teman. Lalu mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Ya, seperti perubahan gagasan bahwa cecak dan cacing itu adalah berbeda spesies atau berbeda genus. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivis memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan saling menyimak. Kan tadi kita tahu kalau konstruktivisme itu kan kita lakukan dengan pembelajaran berkelompok. Jadi kan anak akan saling menyimak temannya dan mengungkapkan gagasan yang mereka ketahui kepada temannya. Selanjutnya yaitu landasan pragmatisme. Menurut Charles Sandry Peirce, pragmatisme yaitu tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka, juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktek untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Jadi, pendidikan yang bercorak pragmatisme selalu memandang bahwa anak bukanlah individu yang silent, melainkan individu yang memiliki pikiran yang aktif dan kreatif. Pengetahuan sebenarnya merupakan hasil dari transaksi manusia dengan lingkungannya. Guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, model pembelajaran pragmatisme. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan kelompok anak-anak akan merasa bersama saat terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing, sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini mengupayakan anak untuk terus belajar
juga anak dilatih berpikir secara logis. Keunggulan pembelajaran IPA dengan pragmatisme. Yang pertama yaitu penggunaan teori pragmatisme dapat mendorong penciptaan atau temuan teori-teori baru dalam perencanaan yang berasal dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perencana, sehingga dengan sendirinya teori terkait perencanaan akan berkembang. Yang kedua, teori pragmatisme bersifat nyata dan langsung berfokus kepada permasalahan yang ada, bukan berdasarkan teori atau ideologi yang dianut. Dan yang ketiga, teori pragmatisme digunakan menyesuaikan dengan kondisi dan alternatif yang mungkin untuk diterapkan, sehingga teori pragmatisme ini menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Kelemahan pembelajaran IPA dengan pragmatisme. Yang pertama yaitu trial and error. Pembelajaran di dalam pelaksanaan teori pragmatisme bersifat trial and error, sehingga penerapan dalam pelaksanaan teori pragmatisme tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang benar. Yang kedua, penerapan teori pragmatisme sangat jarang menggunakan alternatif yang bisa digunakan dalam perencanaan. Dan yang ketiga, teori pragmatisme mempersempit istilah kebenaran atau teori perencanaan yang telah ada dan meragukan teori-teori tersebut.